Di pagi hari yang sunyi, kuburnya terbukalah. Yesus Kristus, Putra Allah, sudah bangkit. Sungguh, Dia sudah bangkit. Bagi dunia dan isinya. Mari sambut Dia. Haleluya. Mari semua, sambutlah hari sungguh mulia. Jangan ragu. Percayalah, Yesus sudah bangkit. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan ibadah, tapi hari ini adalah hari Minggu yang istimewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kakak mau tunjukin sesuatu. Adik-adik ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah telur. Karena kita biasanya merayakan Paskah sambil mencari telur, hari ini, Paskah tahun ini kita kembali merayakannya di rumah masing-masing. Jangan sedih, jangan khawatir, karena ibadah ini akan betul-betul menyenangkan untuk kalian semua. Nah adik-adik, jangan lupa kita akan mempersiapkan telur ini dan kita akan menikmatinya bersama-sama setelah ibadah sekolah minggu ini. Kakak mau tanya, Bang Hagai, apakah telurnya sudah siap? Oke, Kakak Mona, apakah telurnya sudah siap? Oke, berarti giliran adik-adik sekarang semuanya siapkan telurnya, oke? Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sekarang waktunya kita mau menyerukan bahwa kita menang atas dosa. Adik-adik, semuanya kita akan bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Oke? Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bersama-sama mendengar dan mengucapkan Taurat Tuhan yang ke-10 itu. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, atau ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau bersaksi dusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apa ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memasuki pengakuan dosa. Untuk itu kita angkat satu pujian, Kristus bangkit bersoraklah. Bersyukur
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian ingat hari ini tanggal berapa ya? Betul, hari ini adalah tanggal 4 April, di mana hari ini hari terakhir kalian mengumpulkan hasil karya kalian, yaitu lomba yang sudah diadakan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Nah, untuk kelas kecil dari kelas Esther sampai kelas 2 itu ada lomba storytelling juga senandung keluarga. Untuk kelas besar yaitu kelas 3 sampai dengan kelas 7 SMP ada kegiatan fun cooking juga menghias telur. Jadi kakak tunggu ya foto dan videonya sampai dengan hari ini. Berikutnya kakak akan mengumumkan untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret. Selamat ulang tahun. Nah, kakak akan tampilkan siapa saja nama-nama yang berulang tahun di bulan Maret.
Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, karena kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus bangkit dan menang. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan menyaksikan drama singkat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, semuanya sudah pada duduk? Oke, kakak akan putar drama singkatnya untuk kalian semua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Iya, batu itu sangat besar dan juga berat. Mungkin ada seseorang di sekitar ini yang akan membantu kita. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu yang sangat besar itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome melihat batu kubur Yesus itu sudah terbuka dari kejauhan. Mereka pun berlari dan melihat apa yang terjadi. Sesampainya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome di kubur Yesus, mereka melihat seorang malaikat Tuhan
berada di kubur Yesus. Mereka semua ketakutan. Para penjaga pun sangat ketakutan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Di mana Yesus? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sungguh, aku telah mengatakannya kepadamu. Betapa kagetnya mereka mendengar kabar yang disampaikan malaikat tersebut. Mereka pun segera pergi dan menceritakan apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Sesampainya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome lalu menceritakannya kepada murid-murid Yesus. Setelah mengetahui kejadian yang terjadi di kubur Yesus, murid Yesus, Simon Petrus, dan Yohanes bergegas ke kubur Yesus untuk melihat kubur kosongnya secara langsung. Setelah melihat kubur kosong tersebut, Simon Petrus dan Yohanes kemudian pulang. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dengan rasa bersedih. Ia pergi sendirian untuk menjenguk kubur Yesus. Tiba-tiba datanglah malaikat mendekati Maria dan berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ia menyangka bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Yesus pun berkata kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria! Guru? Pergilah dan ceritakanlah kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit dan akan segera kembali ke rumah Bapakku. Maria Magdalena pun segera pergi dengan penuh sukacita serta menyebarkan kabar sukacita. Aku melihat Tuhan. Tuhan telah bangkit. Haleluya. 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 Yesus menang, iblis kalah. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada minggu ini, di hari Paskah ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami,
supaya kami mendengar dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik semua. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita merayakan Paskah hari ini dengan penuh sukacita. Nah, Inang Pendeta akan menceritakan ulang sepertinya ya. Tadi adik-adik sudah melihat drama fragmen sekolah minggu yang dibawakan oleh teman dan kakak guru sekolah minggu. Inang Pendeta mau mengulanginya saja ya, gak apa-apa kan ya, supaya mengingatkan kita kembali. Apa yang sudah difragmenkan oleh teman-teman itu diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga dengan ayat 10. Gak apa-apa ya, kita mendengar bersama ya. Inang bacakan untuk kita. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, ini kali kedua kita tidak merayakan Paskah di gereja. Kita tidak bersama-sama berlari-lari mencari telur Paskah. Kita tidak bersama-sama bermain bersukacita karena Paskah. Karena masih dalam kondisi pandemik. Tetapi puji Tuhan, semuanya kita sekarang masih dalam keadaan baik, sehat. Semuanya dalam keadaan baik walaupun tidak bisa merayakan Paskah seperti waktu-waktu lalu. Puji Tuhan, sekarang kita masih bisa merayakan Paskah walaupun lewat online. Adik-adik, seperti biasa, kalau Paskah tetap ada telur Paskah. Adik-adik sudah mempersiapkan telur? Pasti sudah ya. Semoga sudah. Nanti telur Paskahnya kita makan bersama, makan di rumah masing-masing setelah selesai ibadah sambil minum teh manis. Adik-adik, murid-murid Yesus setelah Yesus tersalib, semuanya ketakutan, mereka mengurung diri. Tetapi perempuan-perempuan yang selalu mengikut Yesus, mereka ingin datang ke kubur Yesus untuk melihat Yesus. Dan mereka berpikir, gimana caranya ya? Seperti tadi ya di fragmen, menggulingkan batu itu. Mereka datang ke kubur untuk
membawa rempah-rempah, meminyaki Yesus. Tetapi di dalam pikiran mereka, gimana ya caranya menggulingkan batu? Karena mereka tahu bahwa kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Mereka perempuan, gimana caranya, kita nggak kuat. Nah, waktu mereka berpikir seperti itu, mereka tiba di kubur. Ternyata apa yang terjadi? Oh, ternyata gempa terjadi. Kalau ada gempa, pasti ada yang bahaya ya. Mungkin rumah hancur atau ketakutan luar biasa. Tetapi yang terjadi di kubur itu, gempa bumi terjadi. Yang terjadi apa? Malaikat Tuhan turun dari sorga. Untuk apa? Dia membuka kubur itu, menggulingkan batu itu. Perempuan-perempuan itu tidak perlu mengguling batu itu, karena batu itu sudah terbuka, dibuka oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat itu berbicara kepada perempuan itu, aku tahu loh kalian mau mencari Yesus yang disalib itu ya. Dia nggak ada lagi di sini. Coba lihat tuh, kuburnya sudah kosong. Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Perempuan itu heran. Tetapi penjaga-penjaga kubur ketakutan luar biasa seperti orang-orang mati. Mereka sangat takut. Perempuan-perempuan itu pergi dan melihat ternyata Yesus tidak ada lagi. Yesus sudah bangkit. Sebuah keajaiban. Gempa terjadi tapi tidak ada yang hancur. Justru yang ada kubur kosong itu terbuka, batu besar itu digeser. Sehingga perempuan itu bisa melihat benar Yesus tidak ada lagi di tempat pembaringannya. Tetapi penjaga kubur itu ketakutan luar biasa. Ajaib. Tuhan bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dia tidak ada di kubur. Yesus sudah bangkit. Dan malaikat itu berkata, ayo pergi. Katakan kepada saudara-saudara yang lain. Katakan kepada murid-murid yang lain. Seperti dulu dikatakannya ketika dia belum mati bahwa dia akan bangkit. Perempuan-perempuan itu bergegas pergi, takut tapi bersuka cita. Nah itu hebatnya, luar biasa. Masih ada ketakutannya, tetapi sukacita karena benar Yesus bangkit. Yesus hidup, guru kita itu hidup. Yesus yang kita sayangi itu bangkit. Murid-murid itu, perempuan-perempuan itu pergi dan dikatakan jangan takut. Nah ini sesuatu yang harus kita pegang adik-adik semua ya. Jangan takut. Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Nah sekarang kita diingatkan karena Yesus bangkit, Tuhan kita hidup. Jangan takut. Adik-adik semua jangan takut. Memang kita dulu takut sekali ya. Dan mungkin sekarang kita takut karena pandemi, karena corona. Gimana? Bisa sekolah nggak nanti ya? Tuhan Yesus, Tuhan kita hidup, bangkit. Dia menjaga, dia melindungi, dia membuat sesuatunya untuk kita baik. Pandemik berjalan, corona masih ada, bahkan dikatakan ada corona, ada virus yang lebih menakutkan lagi. Tapi Yesus katakan jangan takut. Yesus memberkati, Tuhan memberkati orang-orang pintar. Sekarang sudah ada vaksin. Guru-guru di sekolah sudah divaksin, petugas kesehatan sudah divaksin, orang tua kita sudah divaksin, opung sudah divaksin. Itu artinya Tuhan ada baik, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup menjaga kita semua. Jangan takut. Bersama dengan Tuhan yang bangkit, kita sehat semuanya. Semoga anak-anak nanti boleh belajar kembali dan kita bisa kembali bergereja. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup membuat semuanya baik, ajaib.
Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik sekolah minggu, katakan di dalam hatinya sekarang, jangan takut. Ayo sama-sama mengatakan, jangan takut. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Katakan di dalam hatimu ya semuanya, jangan takut. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup, menjaga kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau bangkit, hidup, dan Engkau memberkati kami, memberikan segala sesuatu yang baik untuk kami. Tolong kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami tetap percaya, berani, karena Tuhan kami Yesus Kristus hidup, bangkit, menyertai kami. Jangan biarkan kami takut karena apapun, karena kami percaya Yesus Tuhan kami menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati teman-teman kami yang berulang tahun di bulan yang lalu. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkati semua teman-teman kami. Biarlah mereka tetap bersyukur, bertambah hari bertambah pintar, bertambah imannya, dan tetap mengatakan di dalam hatinya masing-masing, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, dan tidak takut dengan apapun karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa untuk kami boleh memberitakan kebangkitan Yesus kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami. Dengarlah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa, seperti biasanya, kalian bisa mengirimkan persembahan kalian ke rekening gereja yang ada di bawah ini, atau boleh dititipkan ke Sintua wilayah kalian masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.